Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tianhua Zunja. Xiao Yan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya saat dia menerobos lapisan cahaya transparan. Riak ini dengan cepat menghilang ketika melakukan kontak dengan api jantung yang jatuh di tubuhnya, memungkinkan tubuh Xiao Yan berhasil memasukinya. Ketika dia menembus penghalang, warna merah cerah yang memenuhi matanya dengan cepat tersebar. Menggantinya adalah semacam cahaya berwarna putih krem berkabut dan samar. Xiao Yan segera menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sangat hati-hati karena menyapu ke segala arah. Akhirnya, itu berhenti di kerangka misterius yang tergantung di tengah. Ruang di tempat ini jelas merupakan penghalang cahaya yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Mungkin itu karena penglihatannya, tapi tempat ini tampak jauh lebih besar saat ini. Namun, seseorang masih bisa melihat seluruh tempat dengan pandangan sekilas. Xiao Yan menoleh saat matanya mencari di luar penghalang cahaya. Pemimpin kadal api berwarna darah ditemukan olehnya. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dia tidak menyangka bahwa ras magma misterius ini benar-benar memiliki ahli seperti itu. Kekuatan orang-orang kadal berwarna darah ini jelas lebih besar dari yang dia bunuh sebelumnya. Menurut tebakan Xiao Yan, kemungkinan mereka sudah mencapai puncak kelas Dou Huang. Ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin berhati-hati. Lagi pula, siapa yang tahu jika ada orang yang lebih kuat dalam perlombaan kadal api ini? Jika ada, situasinya akan menjadi sangat disayangkan. Kekuatan Xiao Yan mungkin tidak akan berkurang drastis di dalam magma dengan mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, lawan memiliki keunggulan numerik yang besar. Jika Xiao Yan dikepung, kemungkinan dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan. Dunia magma ini memang tidak setenang yang terlihat di permukaan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan memarahi dengan lembut. Orang-orang kadal api di luar penghalang cahaya sepertinya tidak dapat merasakan lokasinya. Oleh karena itu, mereka mengembara ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu sebelum bubar ke segala arah di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat sosok merah terakhir menghilang ke magma. Dia mungkin telah membunuh cukup banyak orang kadal api dalam pertempuran besar sebelumnya, tapi dia juga sangat kelelahan. Tubuh Xiao Yan digantung di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa douki di dalam tubuhnya pulih, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius itu. Saat dia mendekati kerangka misterius itu, Xiao Yan bisa merasakan perasaan pemanggilan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini atau api jantung yang jatuh. Mata Xiao Yan melayang di atas kerangka misterius itu sedikit lebih lama sebelum tatapannya tanpa sadar terlempar ke api tak terlihat di kerangka. Flame Heart Fallen ini hanya seukuran kepala. Suhu yang dipancarkannya jauh lebih rendah dari Flame Heart yang jatuh di dalam tubuh Xiao Yan. Jika seseorang menggambarkan api hati yang jatuh dalam tubuh Xiao Yan sebagai bentuk yang matang, api hati yang jatuh di depan Xiao Yan ini berada dalam tahap bayi. Tentu saja, terlepas dari apakah itu dalam tahap bayi atau dewasa, benda ini adalah api surgawi. Sangat sulit bagi api surgawi untuk dibentuk. Itu membutuhkan akumulasi waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api tak terlihat yang tidak tampak ganas ini sepertinya sudah ada sejak lama. Namun, Xiao Yan tidak tahu mengapa dua api surgawi yang sama akan muncul di tempat yang sama. Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan belum pernah dengar. Mata Xiao Yan tertuju pada Fallen Heart Flame. Dia menghirup udara dalam-dalam. Bayi, Heavenly Flame, ini mungkin memiliki beberapa kegunaan untuk Flame Mantra, tapi sepertinya itu tidak akan terlalu bagus. Bagaimanapun, evolusi Flame Mantra membutuhkan energi yang cukup menakutkan. Jelas dari melihat benda kecil ini bahwa ia tidak memiliki energi yang diperlukan. Tangan Xiao Yan mengusap dagunya. Dia merenung sejenak sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Sukacita muncul di matanya. Bayi seperti Fallen Heart Flame ini mungkin tidak banyak berguna baginya, tapi itu pasti akan menjadi Jou yang turun dari langit menuju Inner Academy.
Begitu mereka memiliki benda ini, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, efeknya tidak akan banyak melemah dibandingkan dengan masa lalu. Selama ada jumlah Douki yang tak henti-hentinya dituangkan, itu akan memungkinkan aktivasi menara pemurnian Blazing Sky Ki yang disebut Training Accelerator. Dengan demikian, tidak hanya Akademi Dalam yang mendapat manfaat darinya tetapi bayi yang jatuh hati Flame ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Pada waktunya, itu pasti akan berkembang menjadi Valen Heart Flame yang matang. Selain itu, api surgawi yang dipersiapkan sejak muda akan jauh lebih mudah dijinakkan di masa depan. Masalah pemberontakan, Valen Heart Flame yang matang seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi. Seabad kemudian, api jatuh hati yang berhasil berevolusi bahkan mungkin menjadi dukungan yang besar bagi Akademi Dalam. Bagaimanapun, api surgawi akan berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri cepat atau lambat. Pada saat itu, akan sedikit berbeda dengan orang biasa. Itu pasti akan melindungi Akademi Dalam seperti rumahnya ketika saat itu tiba. Akankah Akademi Dalam tidak memiliki penjaga pamungkas tambahan pada saat itu? Kegembiraan meningkat dalam hati Xiao Yan ketika dia memikirkan banyak manfaat yang akan didapatnya untuk Akademi Dalam. Dia selalu merasakan sakit kepala dan rasa bersalah ketika berhadapan dengan masalah bagaimana menyelesaikan sepenuhnya kelelahan menara pemurnian Sky Ki yang berkobar. Munculnya bayi Valen Heart Flame ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Sedikit rasa bersalah di dalam tubuhnya akhirnya akan lenyap. Xiao Yan tanpa sadar membuka bibirnya dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Dia meringkuk tangannya dan menangkap bayi jatuh hati Flame. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka itu, cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari bagian dalam kerangka putih. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia buru-buru mundur. Ketika dia baru saja akan melakukannya, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan dia tetap diam. Tubuh Xiao Yan yang diam menyebabkan ekspresinya berubah dengan cepat. Sebuah gagasan melarikan diri masih ada di dalam hatinya. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua yang ilusi. Sosok manusia itu mengenakan jubah berwarna putih. Rambutnya seputih salju dan dia memiliki wajah tua. Kedipan samar melintas di kedua matanya. Sosok manusia ilusi ini baru saja muncul ketika Xiao Yan merasakan semacam perasaan tertekan yang menyebar dari hatinya. Jatuh api hati? Betapa tak terduga, telah ditundukkan oleh seseorang. Sosok manusia ilusi melirik Xiao Yan sebelum dia segera berbicara. Suaranya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan hawa dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu bahwa sosok manusia ilusi di depannya adalah tubuh spiritual. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah berhasil melihat api jantung yang jatuh di dalam tubuhnya secara sekilas. Anak kecil ini tidak menyadari bahwa Pak Tua ada di sini dan telah mengganggu dengan kasar. Tolong maafkan saya. Xiao Yan berbicara dengan sangat sopan sementara pikiran dengan cepat melayang di sekitar hatinya. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Xiao Yan saat tatapannya menatap Xiao Yan sejenak. Akhirnya, dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan isyarat dari sosok manusia tua, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa api hati yang jatuh di dalam tubuhnya terbang tak terkendali sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak lain. Pak Tua, apa yang Anda maksud dengan ini? Adegan ini menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam saat dia berteriak dengan marah. The Valen Heart Flame seperti ular panjang tak terlihat yang bertahan dan bergerak di sekitar telapak tangan sosok manusia tua itu. Cara patuh itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia jelas sudah sepenuhnya menyempurnakan Flame Heart Valen. Bagaimana mungkin bisa menjadi patuh di tangan orang asing? Mengapa? Apakah kamu terkejut? Orang tua itu melirik Xiao Yan, hampir seperti dia menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Senyum yang tidak diketahui muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia dengan samar menjelaskan, ini karena aku adalah pemilik Flame hati yang jatuh. Meskipun Anda telah menyempurnakannya, itu tetap tidak menimbulkan banyak perlawanan bagi saya. Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan diriku yang dulu dalam kemampuan mengendalikan api? Pemilik sebelumnya? Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat mendengar kata-kata ini.
Dia tertawa terbahak-bahak, Pak Tua seharusnya tidak menggodaku yang kecil. Saat saya memadamkan api hati yang jatuh saat itu, saya tidak merasakan bahwa itu memiliki pemilik. Anda secara alami tidak dapat merasakannya karena saya telah memberikannya kebebasan ketika saya akan mati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu tanpa pemilik pada saat itu. Orang tua berjubah putih itu tertawa. Xiaoyan Menilan said agak liar. Dia tidak berharap bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari api hati yang jatuh di tempat ini. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, kemungkinan dia telah mati selama beberapa tahun. Setidaknya, penatua pertama Sukian sama sekali tidak menyadari cara ini. Namun, hal yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah apakah orang tua ini akan mengambil kembali api hati yang jatuh. Api surgawi, sangat penting bagi Xiao Yan. Jika itu direnggut dengan paksa darinya, itu akan menyebabkan banyak kerugian padanya. Karenanya, dia harus menyimpannya terlepas dari apa yang terjadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang tua berjubah putih di depannya mungkin seorang ahli tertinggi tetapi yang terakhir pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual saat ini. Selain itu, melihat ketipisan roh, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Tenang, aku tidak akan merebut Flame Heart Fallen MU. Sebenarnya, saya sudah lama menjadi orang mati. Semangat saya telah menderita berbagai macam kesulitan selama bertahun-tahun ini. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah seutas jejak-jejak spiritual yang tersisa. Itu tidak bisa membahayakan Anda. Orang tua itu dengan samar menjelaskan. Xiao Yan merasa agak malu ketika dia akan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata yang menargetkan apa yang dia pikirkan. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, senior ini berbicara terlalu serius. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Senyumannya memiliki kebanggaan yang muncul dari dalam tulangnya saat dia berkata, aku yang dulu adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggil saya Tianhuo Zunzhe. Zunzhe? Hati Xiao Yan melompat dengan keras saat mendengar bentuk alamat ini. Xiao Yan dengan jelas memahami apa yang diwakili sufiks di belakang nama ini. Jelas, lelaki tua berjubah putih misterius jauh di dalam magma ini adalah seorang elit Douzun yang telah mengguncang benua pada satu waktu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.